Halo pemirsa, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya dalam acara Info Kursus. Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk membahas serta mempelajari bagaimana memakaikan busana dodot pengantin Palembang Aisan Gede. Untuk itu, kita nanti akan menemui narasumber yang akan menjelaskan segala sesuatunya mengenai memakaikan busana dodot Palembang ini. Mari pemirsa, ikuti saya. Pemirsa Info Kursus di rumah, Palembang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, sejak masa keemasan Sriwijaya sudah terkenal sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaannya. Terutama kain yang terkenal di seluruh tanah air, yaitu kain songket. Pada pernikahan adat Palembang Aisan Gede, busana yang digunakan untuk pengantin yaitu kain songket dan dodot songket. Kain songket dan dodot songket inilah busana pengantin Palembang Aisan Gede menjadi indah, artistik, dan anggun. Tujuan memakaikan busana pengantin Aisan Gede adalah untuk melestarikan salah satu kain tenun yang ada di Indonesia, yaitu kain songket Palembang. Melengkapi keindahan riasan pengantin Palembang Aisan Gede dan menyerasikan riasan antara wajah, kepala, dan tubuh pengantin. Manfaat memakaikan busana pengantin Aisan Gede adalah kita melestarikan salah satu kain tenun yang ada di Indonesia, yaitu kain songket Palembang. Kita dapat melengkapi keindahan riasan pengantin Palembang Aisan Gede karena cara memakaikannya sedemikian rupa sehingga kelihatan artistik. Dan kita dapat menyerasikan riasan antara wajah, kepala, dan tubuh sehingga kelihatan seimbang dan selaras. Jangan kemana-mana pemirsa setia Info Kursus, karena setelah ini kami akan kembali lagi. Untuk itu tetap bersama saya di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Anda masih di Info Kursus pemirsa, tentunya bersama saya Mia. Mari kita simak kembali penjelasan lanjutan dari narasumber kita mengenai bagaimana cara memakaikan dodot atau busana pengantin Palembang Aisan Gede berikut ini. Baiklah pemirsa, untuk memakaikan busana pengantin Palembang Aisan Gede ini,
Terlebih dahulu kita harus mengadakan persiapan-persiapan. Antara lain, persiapan pengantin yang akan dipakaikan busana pengantin Ayasan Gede. Satu, perhiasan, sepatu, dan tas pengantin dilepas dan disimpan dengan baik. 2. Memakaikan legging pendek. 3. Memakaikan kamisol. 4. Posisi pengantin berdiri di tempat yang luas. Tempat atau ruang. Pada saat memakaikan busana pengantin Palembang Ayasan Gede ini, perlu disiapkan ruangan atau kamar yang bersih, sejuk, dan tenang. Peralatan. 1. Kursi tempat duduk pengantin, berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi yang diberi busa sehingga nyaman untuk pengantin. Berjumlah 1 buah untuk duduk pengantin sesaat setelah selesai dipakaikan busana. 2. Meja sedang, berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi yang diberi taplak meja. Berjumlah 1 buah untuk menempatkan alat-alat dan bahan-bahan. 3. Sampan besar, terbuat dari melamin atau plastik, diberi taplak putih, berjumlah 2 buah untuk menempatkan alat-alat dan bahan-bahan. 4. Taplak meja sedang, terbuat dari bahan putih berukuran sedang, berjumlah 1 buah untuk alas meja. 5. Taplak meja kecil, terbuat dari bahan putih berukuran kecil, berjumlah 2 buah untuk alas nampan. 6. Pending, terbuat dari logam keemasan menyerupai ikat pinggang, berjumlah 1 buah untuk ikat pinggang. 7. Kalung kebo munggah atau tapak jajo, terbuat dari logam keemasan, berjumlah 1 buah untuk kalung. 8. Anting gonel, terbuat dari logam keemasan, bentuknya panjang bergoyang, berjumlah 1 pasang untuk anting. 9. Gelang kano, terbuat dari logam keemasan, bentuknya bulat, berjumlah 1 pasang untuk gelang tangan. 10. Gelang gepeng, terbuat dari logam keemasan, bentuknya gepeng, berjumlah 1 pasang untuk gelang tangan. 11. Gelang sempuru, terbuat dari logam keemasan, bentuknya runcing segitiga, berjumlah 1 pasang untuk gelang tangan. 12. Cincin kinjeng mato inten, terbuat dari tembaga keemasan, berjumlah 2 buah untuk cincin. 13. Gelang kaki kepalonago, terbuat dari tembaga keemasan, bentuknya melilit, berjumlah 1 pasang untuk gelang kaki. 14. Tali Viterban, terbuat dari bahan tali, berjumlah 1 buah untuk mengikat kain. 15.
15. Peniti terbuat dari logam berjumlah secukupnya untuk membantu membuat dodot pengantin. Bahan-bahan. 1. Legging pendek terbuat dari bahan elastis, menempel di kaki, berjumlah 1 buah untuk memudahkan memakaikan kain. 2. Kamisol terbuat dari bahan elastis, menempel di badan pengantin, berjumlah 1 buah untuk memudahkan memakaikan dodot. 3. Kain sarung songket Palembang motif lepus atau tabur terbuat dari tenunan kain Palembang dengan 1 kepala kain berjumlah 1 lembar dipakai sebagai kain sarung. 4. Stagen terbuat dari kain agak tebal berjumlah 1 buah untuk menguatkan ikatan kain. 5. Long torso terbuat dari bahan elastis berjumlah 1 buah untuk mengetatkan busana. 6. Dodot terbuat dari tenunan kain Palembang dengan 2 kepala kain berjumlah 1 buah dipakai sebagai dodot Palembang. 7. Pelangi jambon terbuat dari kain sutra dengan motif cinde Palembang berjumlah 1 buah untuk menghiasi pinggang pengantin. 8. Teratai Palembang terbuat dari bludru merah dengan hiasan logam keemasan berjumlah 1 buah untuk menutupi dada atau dodot pengantin. 9. Selempang sawit terbuat dari bludru merah, ujungnya ada hiasan logam keemasan berjumlah 2 buah untuk selempang pengantin. 10. Kilat bahu Cak Kalimah terbuat dari bludru merah dengan hiasan logam keemasan berjumlah 1 pasang untuk hiasan lengan atas pengantin. 11. Sapu tangan segitigo terbuat dari bludru merah dengan hiasan logam keemasan berjumlah 1 buah dipakai pada jari tengah tangan kiri. 12. Selop tertutup terbuat dari bahan songket atau bahan polos warna merah berjumlah 1 pasang untuk alas kaki pengantin. 13. Kalung panjang bulan bintang terbuat dari benang wol warna-warni berjumlah 1 buah untuk kalung pengantin. Diperlukan seorang gadis berusia 17 sampai 22 tahun untuk dijadikan model pengantin. Demikian alat maupun bahan yang harus kita persiapkan dalam memakaikan busana atau dodot pengantin Palembang Aesan Gede ini. Nah, pemirsa, itulah alat-alat dan bahan yang kita perlukan dalam memakaikan busana atau dodot pengantin Palembang Aesan Gede. Untuk tahu cara pengaplikasiannya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Info Khusus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus.
masih tetap di Info Kursus pemirsa, tentunya bersama saya Mia. Berikutnya narasumber kita akan menjelaskan dengan detail langkah-langkah yang harus kita ambil dalam memakaikan busana atau dodot pengantin Palembang Aisan Gede. Yuk kita simak penjelasan yang berikut ini. Baiklah pemirsa, selanjutnya kita akan mulai memakaikan busana atau dodot Palembang Aisan Gede ini dengan cara sebagai berikut. Tahap-tahap memakaikan busana dan perhiasan pengantin Palembang Aisan Gede. 1. Memakaikan legging pendek dan kamisol. 2. Memakaikan alas kaki selop tertutup dari songket atau bahan polos berwarna merah. 3. Memakaikan kain sarung songket Palembang motif lepus atau tabur dengan cara memakainya 1 kali belitan dari kiri ke kanan. Kepala atau tumpalnya terletak di bagian depan. Tinggi kain semata kaki. Ikat kain dengan tali. Kuatkan dengan stagen, lalu pasang long torso. Empat, pasang dodot. Caranya, dari belakang ke arah depan. Di tengah depan diberi peniti 3-4 buah. Sisi dodot dibuat pole atau wiru besar, 3 kali lipatan di bagian kiri dan 3 kali lipatan di bagian kanan, lalu dipeniti agak kuat. Lima, pasang pending di pinggang. 6. Rapikan lipatan dodot bagian pinggang ke arah kiri dan kanan menyerupai kipas. 7. Pasang pelangi jambon dari tengah belakang, diselipkan pada pending, lalu dikaitkan lagi di pinggang agak ke depan kiri dan kanan. 8. Pasang teratai Palembang, belahan ada di depan. 9. Pasang 1 pasang selendang sawit dari bahu kiri ke arah pinggang kanan dan dari bahu kanan ke arah pinggang kiri, atau disilang ada di atas teratai. 10. Pasang kalung kebo munggah atau tapak jajo. 11. Pasang kalung panjang terbuat dari benang wol warna-warni atau kalung panjang bulan bintang. 12. Memakaikan 1 pasang anting gonel atau anting panjang. 13. Memakaikan 1 pasang kilat bahu di kiri kanan lengan atas atau cak kalimah seperti daun ringgit. 14. Memakaikan 1 pasang gelang kano, 1 pasang gelang gepeng, dan 1 pasang gelang sempuru. 15. Memakaikan 1 pasang cincin kinjeng mato inten. 16. Memakaikan sapu tangan segitigo dari bludru bertabur logam emas di jari tengah tangan kiri. 17. Memakaikan gelang kaki kepala nago. Penyelesaian. Hasil akhir pemakaian busana dodot ini mempunyai ciri khas, yaitu lipit-lipit seperti kipas. Nah pemirsa, seperti inilah hasil memakaikan busana atau dodot pengantin Palembang Aisan Gede. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kami akan kembali lagi ke hadapan Anda. Tetap bersama saya di Info Kursus.
Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama saya di Info Kursus. Berikutnya narasumber kita akan membagikan tips-tips dan trik yang harus kita perhatikan dalam memakaikan busana atau dodot pengantin Palembang Aisan Gede yang berikut ini. Baiklah pemirsa, tips dan trik untuk episode kali ini adalah 1. Tahap-tahapan memakaikan busana ini harus diperhatikan dengan tekun dan seksama, karena hasilnya mempunyai nilai seni yang sangat tinggi. 2. Memakaikan busana pengantin Aisan Gede dengan tepat dan rapi, seseorang akan mempunyai kepuasan tersendiri, karena busana ini sangat artistik dan melengkapi keindahan pengantin Aisan Gede. Baiklah pemirsa, kesimpulannya adalah 1. Dengan memasyarakatkan busana pengantin Palembang Aisan Gede, kita ikut melestarikan budaya tradisional dari Sumatera Selatan. 2. Jika kita dapat memakaikan busana pengantin Palembang Aisan Gede dengan tepat dan kompeten, pekerjaan ini dapat dijadikan mata pencaharian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah pemirsa, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai bagaimana memakaikan busana atau dodot pengantin Palembang Aisan Gede. Semoga apa yang telah Anda saksikan tadi bermanfaat untuk Anda, juga menginspirasi serta memotivasi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang berminat atau ingin memperdalam tata rias wajah pengantin ini, dapat menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa menghubungi kami di website kami www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Salam Info Kursus.